guys, kita lanjut ya guys ke pembahasan kedua sama bintang tamu yang sama nih kata Nia. Oke, kita akan bahas tentang kebiasaan simple yang bikin wajah kalian itu cerah nih. Oke, kata Nia seperti apa nih kebiasaan simple kata Nia bikin wajah kata Nia itu Wajah jadi cerah. cerah. Nah, biasanya kalau untuk di skincare aku tuh selalu memakai kayak yang mengandung niacinamide, retinol, terus kayak alpha-arbutin. Nah, ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit. Tapi dari pola kita juga. Nah, seperti kayak jangan bergadang gitu kan, dijaga jam tidurnya gitu. Nah, itu juga bisa bikin wajah kita cerah, karena itu bisa mempengaruhi juga ya dari pola makan juga, dari pola kita sehari-hari lah gimana gitu. Kalau misalkan pola tidur aku tuh berantakan, aku suka tidur jam 3, jam 2. Itu tuh ngaruh gak sih ke wajahku? Nah, sebenarnya tergantung juga ya, ada orang yang nih kayak dia jam tidurnya tuh jam 2 gitu kan. Itu ada yang bisa bikin wajahnya breakout. Kayak aku nih ketika aku bergadang itu aku bisa langsung tumbuh jerawat 2 hari kemudian. Ada juga yang udah sering bergadang, itu mukanya nggak tumbuh-tumbuh jerawat. Nah, itu kadang bingung juga nggak sih? Bingung banget. Padahal kalau orang bilang dari polanya juga tidurnya jam gadang, tapi ada yang bergadang dia mukanya nggak berjerawat gitu kan. Dan sementara di aku, kalau aku bergadang tuh muka aku juga berjerawat. Jadi sebenarnya ya kita sebelum terjadi kan lebih baik mengatasi ya. Mungkin ada yang orang bergadang mukanya nggak breakout, ada juga yang ketika bergadang mukanya bisa breakout. Contohnya tuh aku, makanya aku ya menjagalah pola tidur gitu. Terus tuh kalau misalkan aku lagi stres tuh Kak, aku suka muncul satu aja. Itu tuh nandain kalau misalkan aku lagi stres kayak gitu. Nah, itu stres itu juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi kalau kita stres, banyak pikiran, itu bisa mempengaruhi juga wajah kita ya, bukan wajah aja ya. Maksudnya karena kita banyak pikiran gitu kan. Terus akhirnya kita kadang kalau banyak pikiran itu kadang muka itu males ya untuk dirawat juga gitu kan. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak mager lah karena saking banyak pikirannya itu bisa mempengaruhi jerawat juga. Kan kata-katanya kan pola makan juga harus dijaga kan. Maksudnya kita tuh harus makan makanan seperti apa sih Kak biar kita tuh wajahnya nggak kusam, nggak berjerawat tuh seperti apa sih Kak? Nah, kalau untuk pola makan itu ya seperti sayur-sayuran, perdagingan. Nah, jangan makannya itu seblak, jangan makannya itu Indomie, jangan sering-sering juga makan telur, nantinya jadinya bisulan, katanya kan gitu. Atau makanan-makanan yang siap saji itu sebenarnya kurang baik juga sih gitu. Jadi nggak boleh nih makan seblak setiap hari, nggak boleh ya Kak? Iya, bahaya banget, itu bukan untuk muka doang ya, untuk tubuh juga. Wah, nggak bisa dibilang sih. Tapi kalau sesekali mungkin boleh aja ya gitu. Kadang makan seblak bisa kayak Iya, seafood 3 kelihatan generasi micinnya kelihatan ini. Gitu. Olahraga perlu juga gak sih Kak? Wajib sih, kita harus rutin berolahraga. Itu selain sehat di wajah, juga itu sehat juga untuk di badan kita gitu. Ya untuk masa tua mendatang nanti setidaknya kita nggak sakit-sakitan. Jadi banyak duit itu menikmati hidup, bukan banyak duit menikmati di rumah sakit, kan nggak lucu ya, nggak lucu. Nah itu juga jangan makan seblak loh, sering-sering loh, itu bahaya juga untuk kesehatan. Yang masih makan seblak dikurang-kurangin seblaknya. Gak seblak aja ya, makanan siap jadi pokoknya itu harus dikurang-kurangin lah gitu. Jadi kita harus makan sayur-sayuran yang berprotein ya Kak. Iya benar gitu. Terus Kak, kalau misalkan apa ya, aku tuh males banget pakai sunscreen gitu. Itu bisa nyebabin wajahku kayak gimana sih? Kalau males, jangan sampai males ya pakai sunscreen ya. Karena gimana pun, karena gini loh, matahari kita itu sangat berbahaya banget, apalagi sampai kena ke muka. Itu bisa aja terjadi kayak misalnya, apalagi yang mukanya sensitif ya, kayak aku tiba-tiba nanti bisa memerah, bisa kebakar, karena kan panasnya sekarang apalagi nggak menentu ya untuk sekarang. Jadi tuh gimana pun ceritanya jangan sampai males pakai sunscreen. Gitu. Tapi sunscreen tuh bisa buat jerawat juga gak sih Kak? Kalau nggak cocok ya, kadang ada yang sunscreennya itu mengandung alkohol, bisa nggak cocok, mukanya bisa nggak terima. Makanya ada sunscreen yang nggak ada kandungan alkoholnya, lebih
apa ya, menenangkan. Nah, untuk yang wajah berjerawat itu biasanya kalau aku sering, apa namanya, sering jumpain dokter-dokter ya atau sering perawatan itu dibilangnya tuh untuk SPF 50 kayaknya kurang cocok untuk yang wajah berjerawat. Nah, untuk yang wajah berjerawat itu cocoknya di SPF 35 gitu. Kayak gitu Jadi sih. kayak seperti itu guys. Jadi menurut kakak nih dari pembahasan yang tadi, kebiasaan simple aja, simple apa Hmm. yang paling penting banget yang bikin wajah Kak Tania tuh jadi cerah tuh apa sih Kak? Yang pertama aku yang basicnya ya, aku Iya. pakai basic tuh ya untuk facial wash wajib ya, cuci muka dulu. Terus aku pakai pelembab kalau di siang hari gitu kan. Nah, habis itu aku nggak lupa untuk pakai sunscreen. Apalagi aku ini tipenya yang males make up. Ya. Nah, aku tuh pakai aja tuh day cream bedak siang, itu udah ada tone up-nya, udah ada SPF-nya, jadi dia udah kayak base makeup juga gitu kan. Nah, aku pakai day cream yang kayak gitu kalau di siang hari gitu. Kalau di malam hari aku itu pakai night cream aja sih, ya facial wash, toner gitu kan. Aku cari yang mengandung niacinamide, apalagi aku ada bekas jerawat juga. Nah, aku pakai bedak malamnya itu night creamnya itu yang mengandung tranexamide acid gitu. Terus dia juga bersifat mencerahkan juga. Jadi ya gitu aja sih. Sebenarnya menurut aku simpel ya, cuman 3 doang gitu kan. Aku paling facial wash, toner, day cream yang udah ada SPF-nya gitu kan. Atau aku pakai facial wash, toner sama night cream. Udah 3 aja aku. Aku pengen nanya rekomendasi yang cocok nih, kan tadi katanya pakai day cream yang ada efek tone up-nya, terus ada apa SPF-nya juga. Itu pakai apa sih, produk apa sih kayak Nah. bagus banget gitu? Nah, gini gitu. Jadi kan banyak ya produk-produk yang day creamnya udah ada tone up-nya plus SPF 35-nya. Iya. Kalau aku tuh pakai produk dari Oh my Perovskin. god, Perovskin Iya, guys. aku pakai produk dari Perovskin karena menurut aku lebih nggak yang day creamnya nggak yang berat gitu kan, ringan, udah ada SPF 35-nya dan itu emang cocok di wajah aku yang sensitif gitu kan. Jadi itu aja sih, nggak banyak macamnya gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu kebiasaan Kak Tania yang bikin wajahnya Kak Tania tuh jadi cerah teman-teman. Jadi kalian bisa ikutin ya. Ya, untuk teman-teman, terima kasih banyak. Nanti balik lagi sama aku dan podcast-podcast berikutnya. Terima kasih Dah. guys. Bye bye.